hadisnya sahih. Nabi duduk dengan sahabat lalu menyampaikan, nanti di hari kiamat di antara kalian ada yang dipanggil oleh pintu-pintu surga. Kata Nabi, ada yang dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Ya, maka nada munadin, penjaga pintu Ar-Rayyan manggil, aina shaimun, aina shaimun, mana yang biasa di dunianya puasa, mana yang biasa puasa. Maka nanti refleks amalan puasa itu menggerakkan tubuh bangkit. Enggak bisa antum asal bangun, saya, tidak. Karena mulut dikunci. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Itu yang menggerakkan tubuh bangun, itu amal kita. Kalau enggak biasa puasa, enggak bisa bangun. Tapi kalau biasa puasa, amalan puasanya mendorong tubuhnya bangkit, langsung dia pergi ke tempat itu. Fa idza dakhaluhu ughliqa. Kalau masuk semua, tutup langsung. Enggak bisa ngintip. Itu pintunya Ar-Rayyan yang biasa puasa. Ada pintu namanya babut tahajud. Memang tidak rajin puasa, tapi dia tunggangi satu amalan, saya pengen tahajud. Maka nanti dipanggil lewat pintu namanya pintu tahajud, babut tahajud. Ada pintu namanya babu sedekah. Pilih 8 amalan pokok, pilih salah satu, tunggangi itu sebelum kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu rumusnya. Abu Bakar tanya, "Ya Rasulullah, apakah ada nanti di surga yang dipanggil oleh semua pintu itu?" Jadi begitu dihisab, itu baru hisab dimulai, pintu semua manggil. Mana fulan, mana fulan, mana fulan, bukan umum lagi. Ya. Mana si fulan, semua pintu manggil. Kata Nabi, ya akan ada dan aku berharap engkau termasuk bagian dari orang yang dipanggil semua pintu surga itu. Saya mau tanya sebentar sebelum menutup. Kalau Nabi mendoakan itu pasti tidak? Diijabah tidak? Perhatikan Abu Bakar As-Siddiq sekalipun sudah mendapat doa Nabi, beliau tidak berhenti dengan senyuman. Alhamdulillah qabul, tidak. Apa yang dilakukan beliau? Besoknya Nabi keliling, Nabi kumpulkan sahabat, Nabi tanya, siapa hari ini yang sudah jamaah? Semua angkat tangan. Jadi semua sahabat Nabi itu yang sangat baik, amalnya banyak, dekat dengan Nabi, di dunia hidup dengan Nabi, melihat Nabi, beramal membersamai Nabi, di alam kuburnya jaminan bagus, di akhirat surganya tinggi, itu masih jamaah ke masjid. Ada orang, bukan di sini ya, bukan sahabat Nabi, belum jelas amalannya, tidak membersamai Nabi di dunia, terancam dengan alam kuburnya, surga belum jelas. Rumah dekat masjid, speaker masjid menghadap ke rumahnya, masih belum tergerak untuk ke masjid. Tapi kalau ditanya cita-citanya surga Firdaus bersama Nabi. Siapa yang sudah jamaah hari ini? Semua angkat tangan. Nabi naikkan levelnya. Maaf, siapa yang sudah jenguk orang sakit hari ini? Sebagian turun, yang sebagian angkat. Di antara yang angkat Abu Bakar. Siapa yang sudah mengantarkan jenazah hari ini? Sebagian turun lagi, Abu Bakar angkat. Siapa yang menyolatkan jenazah hari ini? Sebagian turun lagi, Abu Bakar angkat. Siapa yang infak hari ini? Sebagian turun, Abu Bakar angkat. Jadi rupanya begitu mendapatkan konfirmasi di lisan Nabi yang mulia, ada orang dipanggil dari semua pintu surga itu, beliau keluarkan kurikulum amalnya jadi catatan. Setiap hari keliling untuk mengamalkan catatan itu. Abu Bakar Siddiq. Dipeganglah tangan beliau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan, hadza akhi, Abu Bakar ini saudaraku. Faman adahu faqad adani. Siapa yang menyakiti Abu Bakar, dia telah menyakiti aku. Yang jadi pertanyaan untuk kita, kembali ke hadis tadi. Apa yang sudah kita niatkan untuk hadir saat ini? Jangan sampai cuma datang, duduk, lihat ustaz, rekam, pulang. Sayang. Rekaman itu harus membawa nilai yang memberatkan amal soleh kita saat pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala.